Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu kemarin telah sama-sama kita bahas materi tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Kita sudah membahas apa itu teori Brahmana, teori Waisa, teori Ksatria, teori Sudra, dan terakhir ada teori arus balik. Dari teori tersebut tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Harapan saya semoga semuanya bisa dimengerti dan dapat dipahami. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas kerajaan Hindu-Buddha apa aja sih yang eksis atau yang pernah ada di Nusantara. Dalam hal ini kita hanya membahas kerajaan Hindu-Buddha yang memang kuat dari segi kemaritimannya. Jadi saya sudah menyimpulkan ada 5 kerajaan Hindu-Buddha yang kuat dari segi kemaritimannya. Baik, yang pertama adalah kerajaan Kutai Martapura, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, dan terakhir ada kerajaan Majapahit. Nah, jadi 5 kerajaan Hindu-Buddha itu saja yang akan kita bahas secara garis besarnya. Tentunya kalian juga penasaran nih, apa sih itu kerajaan maritim atau apa sih itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Jadi, negara maritim itu negara yang wilayahnya memiliki atau dikelilingi lautan yang sangat luas. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan inti. Kerajaan Hindu-Buddha pertama atau tertua yang ada di Nusantara adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini didirikan pada abad keempat dan terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Selanjutnya, sumber sejarah dari Kerajaan Kutai. Adapun sumber sejarahnya dari Prasasti Yupa. Nah, dari Prasasti Yupa inilah kita bisa tahu raja-raja yang memimpin di Kerajaan Kutai. Jadi dari prasasti ya. Prasasti itu adalah dokumen atau tulisan-tulisan yang ditulis pada bahan-bahan yang kuat seperti kayu, batu maupun tulang. Nah, dari prasasti tersebut kita bisa mengetahui raja pertama dari kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga namanya. Raja Kudungga bisa dibilang pendiri pertama kerajaan Kutai. Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh agama Hindu, ia merubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi raja, sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Jadi awalnya Kudungga ini merupakan penguasa lokal yang tidak sama sekali menggunakan sistem kerajaan, tapi menggunakan sistem kepala suku. Nah, setelah ajaran Hindu masuk ke Nusantara, perlahan orang Indonesia atau orang Nusantara banyak yang percaya, banyak yang masuk agama Hindu. Oleh karena itu merubah sistem yang tadinya kepala suku menjadi sistem kerajaan. Raja kedua adalah anak dari Raja Kudungga, yaitu yang bernama Aswawarman. Dalam Prasasti Yupa menyatakan bahwa Raja Aswawarman merupakan raja yang kuat. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup makmur dan wilayah kekuasaan kerajaan Kutai diperluas. Nah, setelah Raja Aswawarman wafat, maka posisi raja digantikan oleh anaknya, yaitu Raja Mulawarman. Raja Mulawarman pada masa kekuasaannya, Kutai mengalami masa gemilang. Rakyat hidup tentram dan sejahtera. Dalam Prasasti Yupa juga disebutkan bahwa Raja Mulawarman itu sangat dekat dengan Brahmana. Brahmana itu adalah pemuka agama Hindu. Kedekatannya itu dibuktikan dengan sumbangannya kepada Brahmana berupa 20.000 ekor sapi. Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura berakhir pada abad ke-16 atau tahun 1600 Masehi, saat rajanya yang bernama Maharaja Dharmasatya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara.
Jadi ada dua kerajaan di wilayah Kalimantan ya. Yang pertama, yang berdiri pertama adalah Kerajaan Kutai Mertadipura, dan kedua adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, kedua kerajaan ini berbeda. Jadi ketika Kerajaan Kutai Martadipura berkuasa, ada kerajaan lain yang muncul di wilayah itu, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, Kerajaan Kutai Kartanegara ini memiliki kedekatan dengan Kerajaan Majapahit. Maka terjadi peperangan antara Kutai Martadipura dengan Kerajaan Kutai Kartanegara. Kutai Martadipura pun kalah dan wilayahnya digabungkan atau disatukan dengan Kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi itu ya, Kerajaan Hindu-Buddha pertama di Nusantara berdiri pada abad keempat. Raja pertamanya adalah Raja Kudungga, raja keduanya adalah Raja Aswawarman, dan ketiga adalah Mulawarman. Jadi kita hanya membahas raja-raja yang memang kuat dan menonjol dibanding dengan raja-raja lainnya. Selanjutnya, kerajaan maritim kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu diambil dari dua kata. Sri berarti kemenangan, Wijaya artinya gemilang. Jadi Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Kerajaan ini sendiri berdiri pada abad ke-6 atau sekitar tahun 600-an. Dan kerajaan ini terletak di Palembang, Sumatera, di tepian Sungai Musi. Adapun sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya, bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang yang bernama Ixing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal di sana selama 6 bulan. Sumber sejarah selanjutnya yaitu dari prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di daerah Palembang. Belum banyak bukti fisik mengenai Kerajaan Sriwijaya yang dapat ditemukan. Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Kerajaan Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Jadi mungkin hanya itu pembahasan kita tentang Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, Kerajaan Hindu-Buddha ketiga adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di kota Daha atau sekarang disebut dengan kota Kediri di Jawa Timur. Nah, Kerajaan Kediri ini didirikan pada tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan Kediri merupakan salah satu dari beberapa kerajaan besar yang sangat berpengaruh di Nusantara. Pada masa keemasannya, Kerajaan Kediri memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas. Asal-usul Kerajaan Kediri. Asal-usul Kerajaan Kediri, pendiri dari Kediri adalah Raja Airlangga. Jadi Raja Airlangga ini mempunyai dua anak. Anak yang pertama yaitu namanya Sri Samarawijaya dan anak yang kedua bernama Mapanji. Nah, anak Raja Airlangga ini, Sri Samarawijaya dan Mapanji, selalu bertengkar. Bertengkarnya itu memperebutkan wilayah kekuasaan. Jadi tidak harmonislah mereka berdua. Melihat anaknya selalu bertengkar, Raja Airlangga terpaksa membelah Kerajaan Kediri menjadi dua bagian. Wilayah barat diberikan oleh anaknya yang pertama, yaitu Sri Samarawijaya, dan wilayah timur diberikan oleh anaknya yang kedua, yaitu Mapanji. Tapi, sepeninggal ayahnya yaitu Raja Airlangga, Sri Samarawijaya dan saudaranya yaitu Mapanji saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Mapanji pun kalah dan akhirnya Sri Samarawijaya lah yang menguasai Kerajaan Kediri sepenuhnya. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya saat pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, dimulai dari Jawa Tengah, meluas hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruh Kerajaan Kediri tidak hanya dirasakan di daerah Jawa saja, melainkan menyebar hingga ke Pulau Sumatera yang merupakan kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi pada masa kepemimpinan Raja Jayabaya lah Kerajaan Kediri itu mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Kediri. Sayang sekali, selepas kepemimpinan Raja Jayabaya, Kediri mengalami kemunduran, yaitu pada masa kepemimpinan Raja Kertajaya.
Kejayaan Kediri pun runtuh. Keruntuhan ini karena adanya pertentangan dengan kaum Brahmana. Brahmana menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Jadi pada masa kepemimpinan Raja Kertajaya ini memaksa rakyatnya, bahkan para Brahmana, untuk menyembah dia karena menganggap dirinya itu sebagai dewa. Hal ini membuat Brahmana kecewa. Lalu karena kekecewaan tersebut, kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok. Jadi Ken Arok ini merupakan penguasa dari salah satu wilayah yang ada di Kediri. Aliansi antara Ken Arok dan para Brahmana akhirnya dapat meruntuhkan kerajaan Kediri. Raja Kertajaya pun tewas, lalu Ken Arok mengganti kerajaan Kediri atau mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Singosari. Jadi mungkin itu dulu ya kerajaan Hindu-Buddha yang kita bahas. Tadi kita sudah membahas kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kediri. Mungkin di pertemuan selanjutnya insya Allah sama-sama kita bahas tentang kerajaan Singosari dan Majapahit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.